Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino FSCC, di dalam catatan pesiarah. Di dalam hidup yang namanya kebenaran yang sejati, menuntut suatu pengorbanan dari kita, yakni pengorbanan untuk senantiasa memperjuangkan kebenaran di dalam ketaatan, kejujuran. Kita mesti setia meskipun harus dicaci maki oleh mereka yang biasa nyaman dalam kesalahan. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Bijaksana, melalui salib yang dianggap kebodohan oleh orang-orang yang tidak beriman, secara mengagumkan Engkau telah menganugerahkan kepada Santo Justinus Martirmu pengetahuan yang mendalam mengenai misteri Kristus. Semoga berkat doanya, tipu muslihat ajaran sesat dijauhkan dari kami, dan kami diteguhkan dalam pengakuan iman yang besar, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian yang terkasih, pada hari ini dari kitab Tobit kita belajar, diajak untuk mempercayai dan memberikan kepercayaan serta apresiasi kepada siapa saja yang menjadi tulang punggung bagi keluarga kita, bagi hidup kita, bagi perjalanan persiarahan kita. Jangan biarkan kebutaan mata hati kita selalu menaruh curiga kepada orang-orang sesama kita yang menjadi tulang punggung di dalam keluarga, di dalam komunitas, di dalam masyarakat, maupun di dalam persiaran hidup kita. Jangan biarkan kecurigaan sebagaimana yang Tobit alami akhirnya membuat kita menjadi tidak bijaksana. Bahkan kita menjadi pribadi yang sepertinya tidak memiliki hati, tidak mampu mengapresiasi saudara-saudari kita yang berjuang mati-matian demi memperhatikan kita semua, demi menjamin hidup kita, makan kita. Hari ini kita diajak untuk berefleksi dari pengalaman Tobit. Bagaimana kita di dalam persiaran hidup diajak untuk lebih bijaksana. Dan kita juga diajak untuk tidak lelah mewartakan kebenaran di dalam persiaran hidup kita, sebagaimana yang disampaikan dan diberikan melalui keteladanan Santo Justinus Martir. Ia berani berdiri tegak meskipun harus mempertaruhkan nyawanya demi kebenaran iman. Ia tetap memegang kebenaran itu. Kebenaran terasa mahal di dalam perjalanan hidup kita sekarang ini. Bahkan orang yang benar justru dicaci maki, dikatakan sok suci, sok benar, sok taat, sok jujur, sok tidak kenal dengan dunia sekarang. Tetapi hari ini kita tahu bahwa dunia sekarang, apa yang salah menjadi benar, apa yang benar menjadi kelihatannya salah. Beranikah kita untuk berjuang mewartakan kebenaran? Hal sederhana yang bisa kita lakukan, kita tetap mengikuti protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas jika tidak ada sesuatu yang mendesak atau perlu di dalam perjalanan hidup kita. Apa yang diberikan oleh Justinus mengajak kita untuk berefleksi bahwa berdiri di dalam kebenaran bukanlah perkara yang gampang. Tetapi ketika kita mengerjakan segala sesuatunya di dalam kebenaran dan kejujuran, kita akan selalu
menemukan sukacita di dalam persiaran hidup kita, meskipun mungkin kita akan dibenci, dijauhi oleh mereka yang biasa hidup di dalam ketidakjujuran. Di dalam Injil hari ini, Injil Markus juga mengajak kita untuk merefleksikan, di dalam hidup beriman kita tidak bisa mencampurkan di dalam hidup bernegara. Yesus menegaskan, berikanlah apa yang menjadi hak Kaisar dan berikanlah apa yang menjadi hak Allah. Artinya bagaimana? Di dalam hidup beriman kita memiliki tanggung jawab atau tugas untuk mewartakan sukacita kerajaan Allah, untuk hidup di dalam kebenaran, menjadi terang akan kasih Allah kepada sesama kita. Itu adalah tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang beriman, bukan justru mencaci maki, mencampur adukkan urusan agama dengan negara. Itu bukanlah ciri-ciri orang beriman. Dan sebagai orang beriman, kita pun diajak untuk menjadi warga negara yang baik, taat dan setia, bergerak bersama sebagaimana yang negara kita serukan, sebagaimana yang negara kita impikan. Dengan demikian, di dalam kesaksian ini, kita telah menunjukkan bahwa kita benar-benar mengasihi iman kita, dan kita berani bersaksi akan kebenaran. Jangan takut untuk hidup di dalam kebenaran dan kejujuran, karena Tuhan melindungi dan membuat kita menjadi berkat. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian yang terkasih, jangan lelah untuk berdiri tegak di dalam kebenaran. Karena ketika kita berdiri tegak di dalam kebenaran dan jujur di dalam melakukan segala karya dan aktivitas kita, kita sudah menunjukkan di mana kualitas kita, di mana kehadiran kita selalu menjadi berkat bagi sesama dan hanya menjadi ancaman bagi mereka yang biasa hidup tidak benar. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.